Kreatif dan inovatif. Inovatif itu
Jadi produk usaha apa yang termasuk dalam bidang jasa. Nah, contohnya apa kalau di pondok? Tanda kita. Yang kedua, laundry ya. Siapa yang nggak suka nyuci? Nah, jadi saya harapkan itu walaupun perubahan, tapi kalau kalian itu memang ya itu suatu pembelajaran kan. Jadi di pondok itu ya jangan laundry terus ya. Jadi kita biar orang ekonomi itu biar berhemat, terus sekalian kalau belajar jadi cuci barang, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan ketentuan produk usaha dengan benar, berpikir kritis. Berpikir kritis itu maksudnya apa? Berpikir, ya kita itu agak kosong, agak mau mikir terkanan, jadi kita masih berpikir kritis kan seperti itu. Jadi paling tidak itu, ya berpikir bagaimana ya kita itu bisa mengerjakan dan apa yang kita kerjakan itu sesuai yang kita inginkan. Jadi tenanan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya membuat pencatatan produk usaha yang tepat dan efektif melalui diskusi yang materi. Setelah nanti kalian melihat ini contoh tentang apa ini, nanti kalian bisa memberikan suatu gambaran termasuk produk jasa itu apa saja. Ini contoh orang materi, ya. Jadi yang pertama tadi kita mengajarkan tentang apa ini pembelajaran tentang peluang usaha. Kemudian untuk yang pertama adalah mengidentifikasi peluang usaha, pengertian usaha, menganalisis peluang usaha dan perencanaan produk usaha. Nah, jadi apapun itu kalau tidak direncanakan pasti tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kan? Nah, tapi kalau itu kita pengenkan, kita rencanakan, kita usahakan, kadang tidak sesuai, ada atau tidak? Iya, karena mungkin perencanaan kurang maksimal, betul sekali ya. Jadi paling tidak kalau kita sudah berusaha, pastikan yang kita inginkan itu ya pengen sesuai dengan hasilnya kan gitu. Tapi kadang itu tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, ini yang berikutnya adalah pengertian peluang usaha. Seseorang wirausahawan dalam keuntungan, ya, jadi siapapun itu bisa. Jadi makanya wirausahawan ada peluangnya, ada banyak peluang usaha yang ada di sekitar kita. Namun sebagian orang tersebut tidak mampu melihatnya atau bahkan takut untuk mengambilnya. Ya, takut mengambilnya karena apa? Ya karena takut rugi, karena takut nanti tidak mampu, takut apa nggak ya pulang ini nggak maju, aku takut nanti nggak pulang ini gue ada eksekutif orang, kan seperti itu tentang peluang usaha yang dimana kadang seseorang takut untuk mengambil resiko. Kemudian secara umum peluang usaha adalah semua ide bisnis, prospek, perencanaan atau kesempatan lain untuk suatu usaha yang sedang dikembangkan atau akan dimulai. Karena memang peluang usaha ini kan sesuatu yang baru merintis, baru memulai yang nanti bisa dikembangkan, gitu ya. Tadi contoh seperti laundry itu juga bagus ya. Jadi itu pun juga bisa dikembangkan karena memang itu suatu usaha. Sehingga peluang usaha adalah sesuatu proses identifikasi kesempatan untuk memulai bisnis yang baru. Yang penting intinya itu jangan gengsi, ya lah. Nah, jadi siapapun itu pasti bisa. Kesuksesan itu tidak hanya dari orang tua, bapak ibu guru, tapi karena ada kesempatan dan niat kita untuk mau berusaha, gitu ya. Kemudian jenis-jenis peluang usaha. Ini menurut Arif F. Pranata, peluang usaha adalah kelihatan betul. Jadi ya, peluang usaha adalah sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Kemudian yang kedua termasuk risiko itu adalah peluang usaha, sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Kemudian yang ketiga, pembinaan karakter itu adalah peluang usaha, sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan cara tertentu untuk menciptakan suatu nilai pengguna, memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Nah, ini penjelasannya untuk nomor 1 tentang jenis-jenis peluang usaha menurut Arif dari Adi Pranata. Itu peluang usaha adalah sebuah resiko yang harus diambil dari tadi ya. Semuanya itu pasti ada resikonya, suatu pekerjaan pasti ada resikonya, gitu ya.
semuanya itu ada resikonya. Yang penting kita itu juga berusaha dan berhati-hati. Karena apa? Kembalinya kepada sang pencipta. Gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Finansial itu apa? Keuangan. Jadi apapun itu pastinya sudah dipikirkan. Kalau seandainya saya mau bangun cilak, nah berarti orangnya modalnya berapa? Itu harus dipikirkan. Kemudian bahannya itu apa? Bagaimana cara membuatnya? Gitu ya. Nah, itu menurut Arif dari mana sumbernya? Identifikasi peluang usaha, minat dan bakat. Jadi untuk minat dan bakat di sini itu kemauan kalian atau keinginan kalian, bakat kalian yang nanti bisa kalian kembangkan. Contohnya seperti Nata itu suka ada ke adik komputer, dan nanti bisa usaha servis komputer juga bisa, membuat usaha pengetikan juga bisa. Kemudian kalau anak putri sukanya memasak, nanti bisa kuliner membuat restoran, membuat rumah makan, kan seperti itu juga bisa. Yang biasanya ini hobinya itu narik motor, nanti bisa buka bengkel motor. Itu adalah semuanya peluang usaha dari minat dan bakat kita. Gitu ya, yang nanti bisa kita kembangkan. Seperti kalau di sini itu ada ekstrakurikuler adalah reparasi motor. Nah, itu bisa nanti kalau itu benar-benar kalau itu ekstra itu benar-benar dipahami gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan. Kalau kita paham, kita praktekkan pastinya kita bisa, ya lah. Nah, nanti bisa diterapkan kalau kalian sudah lulus. Oh ini ya, bagaimana cara kita itu sehingga sepeda motor ini baik servis atau enggak? Itu bisa juga dari satu suara mesinnya itu sudah beda kalau punya servis atau enggak servis. Kemudian dari kebulan asapnya itu juga bisa, gitu ya. Jadi kita bisa paham, bisa tahu nanti kalau kalian itu benar-benar memahami waktu nanti ekstra reparasi motor. Jadi kita itu bisa apa ini ikut ekstra reparasi motor, kalian benar-benar pahami, kalian bisa praktekkan, ya. Jadi sepeda motor 4 tak, 2 tak itu bagaimana cara perawatannya, nanti kalian paham, ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Yang kedua adalah berdasarkan kebutuhan. Nah, berdasarkan kebutuhan itu ya, itu tadi bisa dari kulinernya kita bagaimana. Nah, sekarang ini kan banyak sekali antar jemput baju, makanan, yang seperti itu ya, itu adalah kemudahan-kemudahan atau pelayanan yang dari rumah kita antar makanan, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan masalah yang terjadi, berdasarkan masalah yang terjadi itu karena ini ya banyak sekali kalau di Makodo itu yang fotokopi, kemudian nggak ada apa ya, fotokopinya masih kurang, ya itu juga bisa, ya jadi tempat fotokopian kurang, suatu permasalahan. Nah, dengan permasalahan ini bisa kita usahakan bagaimana biar anak-anak itu dalam jangkaan fotokopi itu bisa, atau mungkin anak-anak itu apa ya istilahnya itu berdasarkan masalah yang terjadi. Apa lagi contohnya masalah apa kalau anak pondok itu apa? Mungkin martel ya, tapi kan martel ini tidak boleh ya karena memang anak pondok itu diusahakan tidak sering-sering telepon orang tua kayak aku gitu loh. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini menganalisis peluang usaha dengan metabolisme. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, kemudian opportunity itu adalah peluang, strength itu adalah ancaman. Nah, ini penjelasannya. Jadi strength itu kekuatan yang ada dalam apa? Usaha kita. Kemudian weakness itu adalah kelemahan yang ada di jadi ada dalam usaha atau perusahaan kita. Istilahnya itu kita buka usaha dalam bidang apa? Nah, itu pastinya ada kelemahan, ada kekuatan yang ada dalam usaha yang kita lakukan. Gitu. Dan bagaimana biar kita itu menyikapi usaha atau kekuatan atau kelemahan itu bisa berjalan atau bisa mengatasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah opportunity, peluang tadi. Peluang itu adalah suatu kesempatan di mana peluang itu semua orang bisa mendapatkan, tinggal dia itu punya kemauan atau tidak, ya. Kemudian itu adalah ancaman. Ancaman di sini itu ancaman yang mengganggu pada peluang usaha kita. Jadi ancaman itu bisa mengancam usaha kita bisa berhenti, atau mungkin ancaman itu ancaman yang kecil. Jadi mungkin tidak begitu mengganggu pada usaha kita, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah
Yang model sekarang ini bisa kalian terapkan itu menggunakan apa? Ditulis itu dari gimana Pak? Promosi pakai apa ya? Poster gitu ya. Jadi kita buat jenis makanan kita atau produk kita buat semenarik mungkin, kemudian kita tawarkan. Nah, biar orang tertarik itu kita buat diskon lah, atau mungkin harganya itu biar lebih murah. Kemudian yang berikutnya adalah place. Place di sini itu adalah tempat. Dan tempat ini sangat penting sekali. Di mana tempat di sini kita juga harus pilih tempat yang strategis untuk usaha kita. Biar bisa dilalui dari mana saja, biar bisa orang itu tahu tentang usaha kita dan terjangkau, gitu ya, mudah dilalui, mudah di istilahnya diparani, gitu ya, tempatnya itu yang strategis, yang mudah. Karena ada tempat yang gede, tapi ya ada juga kok tempatnya itu sempit, tapi makanannya enak dan murah, itu pasti ya tidak masalah. Tapi ya paling tidak tempatnya itu juga pengaruh, pasti ya strategis lagi. Kemudian yang di sini yang berikutnya adalah uang. Siapa yang nggak suka uang? Nggak ada. Semuanya suka uang. Nah, uang di sini juga termasuk modal usaha. Jadi modal usaha juga bisa berupa uang yang dipakai untuk bisa sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Atau modal adalah harta benda, uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menambah kekayaan kita. Itu adalah uang. Jadi uang itu bisa untuk berbagai macam, juga sebagai untuk menambah kekayaan. Yang berikutnya adalah bisnis online. Ya. Jadi bisnis online itu yang pertama bisa membuka toko online, yang kedua dropship, yang ketiga menjual makanan secara online, yang keempat freelance atau jasa penulisan, desain, kemudian yang kelima adalah content creator, yang keenam menawarkan jasa pembuatan atau website. Nah, untuk pengertian yang pertama itu adalah peluang usaha dengan bisnis online. Yang pertama membuka toko online. Membuka toko online itu seperti apa? Ya apapun itu, ya. Jadi kita menawarkan tidak harus bertemu dengan orangnya. Kemudian dropship di sini kita tidak harus menimbun apa itu produk kita, tapi bisa pinjam produknya orang lain. Yang ketiga dan lebih paham setelah ya bentuk kelompok. Jangan ujinya siapa yang sudah bisa saya coba? Oh ya, nomor 1 coba. Pernyataan yang kedua, saat melakukan suatu usaha, ada risiko yang mungkin terjadi di dalam kegiatan usaha. Jawabannya benar, karena risiko dapat terjadi karena adanya tindakan yang tidak tepat saat menentukan strategi. Pernyataan ketiga, adakah persyaratan pokok dalam memanfaatkan peluang usaha pada masa depan? Benar ada. Nilainya salah. Peluang usaha atau untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan untuk mendapatkan keinginan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan. Melakukan suatu usaha, kita harus mengetahui
mengetahui mana saja peluang usaha yang akan kita lakukan nantinya agar usaha kita bisa berhasil? Jawabannya benar. Agar jelas berapa modal usaha yang diperlukan serta risiko kerugian yang akan datang di masa mendatang. Kami dari Bapak Ika akan mempresentasikan Saya akan menyampaikan refleksi siswa. Bagaimana perasaan Anda mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran basic learning? Saya sangat bahagia dan senang karena dapat menambah wawasan baru. Hambatan apa yang saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran basic learning? Kami mendapatkan banyak ilmu baru. Pengalaman baru apa yang Anda rasakan selama mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran basic learning? Kami dapat berdiskusi secara kelompok. Pernyataan peluang usaha dan usaha. Di mana kalau kalian itu sudah bisa menjawab pertanyaan di sini, pernyataan di sini, itu berarti mencari atau mungkin mendapatkan peluang usaha. Karena peluang usaha itu nggak usah mencari, itu adalah kesempatan dimana bisa. Kita menutup ke materi peluang usaha itu sudah paham ya? Sudah paham ya? Untuk materi selanjutnya nanti kita adalah administrasi, dokumen administrasi usaha, ya. Jadi dokumen administrasi usaha itu ya masih ada kandungannya dari peluang dokumennya itu berupa apa saja, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah sebelum kita tutup, kita briefing dulu, kita kembali ke duduknya semua. Tepuk pagi, tepuk siang, pagi siang. Kita berdoa dulu ya, tolong teman kelasnya berdoa. Syabda berdoa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Itu sudah. Nah untuk materi yang berikutnya nanti kita lanjut ke materi apa tadi? Dokumen administrasi. usaha. Ya, pun saya ajukan sekian untuk materi hari ini. Ajukan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai ketemu besok lagi dalam pembelajaran yang berikutnya. Waalaikumsalam. Omido from the